Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah ala ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulillah Muhammad Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ya'ala wa rasulihim warihi ma'lumihi nafa'ali barakati fid dini wa akhirah. Allahumma al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam Halilalata alal khairi Imtiha maradatihi wa qurbihi wa tabihi wa husnil khatimah wa alfi wal afiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, sampai pada sifat yang keempat yang wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Yajibu lillahi ta'ala al-mukhalafatu lil hawadisi. Wajib bagi Allah subhanahu wa ta'ala bersifat mukhalafah lil hawadis, berbeda dengan perkara yang baru, atau berbeda dengan semua makhluknya. Perbedaannya yang pasti adalah pada derajat wujud, bukan pada derajat adam. Makanya dikatakan mukhalafah lil hawadis. Kalau sama di dalam adamnya masih nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu sama di dalam wujudnya. Sama dalam adam contohnya apa? Sama nggak berbapak, nggak beribu, nggak beranak, nggak laki, nggak perempuan, ada nggak? Malaikat sama dalam ketiadaannya. Boleh nggak? Boleh aja, cuma ada buktinya. Lam yalid, apa itu? Tidak melahirkan dan tidak. Malaikat sama nggak? Nggak boleh. Boleh. Yang nggak boleh itu sama di dalam keadaan adanya, baik zatnya atau sifatnya atau perbuatannya. Ada sama di antara zatnya atau sifatnya atau perbuatannya, itu jadi masalah. Itu yang dimustahilkan.
Wa yastahilu alaihi didduha, dan mustahil bagi Allah lawannya dari mukhalafah, wa huwa mumatsalatul lil hawadis. Apa yang dimustahilkan? Bi ayakuna, dengan menggambarkan adanya bagi Allah Subhanahu wa ta'ala musyabihan, adanya syibih atau keserupaan lihadihil maujudatil hadisah, pada perkara yang wujudnya baru. Yang dimustahilkan itu adalah adanya keserupaan sedikit aja dengan perkara yang wujudnya baru. Artinya makhluk-makhluk yang baru atau makhluk-makhluk yang diciptakan, baik ada keserupaan pada zatnya, ada keserupaan pada sifatnya, atau ada keserupaan pada zatnya. Karena kita ini wajib meyakini makhluk itu ada gitu loh, bukan makhluk itu tiada. Karena banyak orang-orang yang menganggap kita ini nggak ada, yang ada itu hanya Allah. Nanti jadinya kita ini seakan-akan menjadi lawan dari sifatnya Allah. Kita ini yang nggak ada, ya berawal, ya sama, ya buta, ya tuli, ya bisu. Gimana sih? Nyatanya nggak begitu. Ente yang ngomong, ente yang melihat, ente yang mendengar. Nah, kalau ada melihatnya, mendengarnya, bicaranya, ada nggak barangnya? Ada lah. Di kita itu ya ada, tapi adanya perkara yang diciptakan. Kalau Allah ada, tapi adanya perkara yang menciptakan. Maka sama dengan makhluk-makhluk yang baru, fi khosoti min khawasiha, dalam sisi-sisi yang menjadi ciri khasnya. Bukan dari sisi-sisi namanya. Kalau namanya boleh aja sama. Allah ada, kita ada. Allah melihat, kita melihat. Tapi itu bukan ciri khasnya gitu loh. Bukan ciri khasnya makhluk. Yang mustahil sama itu pada wujud-wujud yang menjadi ciri khasnya makhluk. Kayak apa? Zatnya bertempat, sifatnya a'rad. Kalau Allah itu wujud, Allah bersifat, ya boleh aja sama. Karena bersifat itu bukan ciri khasnya sesuatu. Bersifat ciri khasnya makhluk, Tuhan nggak boleh bersifat berarti. Atau bersifat ciri khasnya Tuhan, makhluk nggak boleh bersifat. Ya bersifat, tapi sifatnya bukan arod, wujudnya bukan jirim, kerjanya bukan sab ikhtiar. Itu ciri khas namanya, yang menjadi nafsiyahnya atau allati min tabi'ati nafsiha, yang mana itu semua menjadi karakternya makhluk, ciri khasnya makhluk. Antakuna lazimatan laha, yang mana semua karakter tersebut tidak bisa lepas dari dirinya si makhluk. La tanfakku anha, yang nggak pernah bisa terpisah dari dirinya si makhluk. Au min tabi'ati nafsiha,
ayak balaha sawaun kana tujadu fi jami'il anwa'i minha au fi ba'diha. Atau sifat-sifat yang bisa dialami makhluk-makhluk tersebut secara keseluruhan atau dialami oleh sebagiannya saja. Kita mau diperincikan yang mustahil sama antara Tuhan dengan makhluk itu pada apa? Pada perkara-perkara yang menjadi nafsiyahnya si makhluk atau karakternya si makhluk, atau yang menjadi sifat-sifat yang seluruh makhluk punya sifat itu, atau sebagian makhluk punya sifat itu, maka itu mustahil ada pada Allah. Satu saja sifatnya makhluk ada pada Allah, yang terjadi apa? Allah seperti makhluk gitu kan. Ente mamanya nih, ente nih udah nggak ganteng, pendek, keriting, jelek, tapi ada tai lalat di sini, kayak siapa? Hah? Nah, cuman modal satu doang, lu kayak Rano Karno lo, padahal udah jelek, keriting, cuman gara-gara atau Rano Karno kayak ente, kan mungkin nggak? Kan kalau nggak ente kayak Rano Karno, oke, kalau nggak Tuhan kayak makhluk, ya makhluk kayak Tuhan, itu doang. Kalau ada sifat satu yang sama, yang mungkin terjadi dua itu, ente seperti makhluk, Tuhan seperti makhluk, atau makhluk maka hal-hal itu yang menjadi jati dirinya makhluk, karakternya makhluk, sifat khasnya makhluk, apa diantaranya? Wadzalika kal jauhariyah, seperti jauhariyah, bersifat jauhar. Wal jismiyah, atau jisim, wujudnya terpisah-pisah atau wujudnya terkumpul dari beberapa zat. Yang disebut jauhariyah contohnya apa? Hah? Tangan apa? Hah? Jauhariyah itu maksudnya wujudnya tersusun dari hal yang sama, namanya jauhariyah. Kayak air, gula, sinar, itu jauhariyah semua tuh. Gunung isinya apa? Batu, gunung. Atau jismiyah, yang tersusun, yang berbeda, tangan, kaki, wal aradhiyah, atau sifat yang tidak tetap, atau sifatnya sifat yang baru ada pada dirinya gitu. Kalau arad itu spesifiknya sifat yang sifat itu baru ada pada dirinya sesuatu, namanya arad. Aradhiyah, atau perkara yang baru
datang. Artinya perkara itu asalnya nggak ada pada dia, tapi didatangkan ke dia, namanya ardhiyah gitu loh. Kayak apa contohnya? Gerak, diam, senyum, marah, lapar, kenyang, itu baru datang gitu loh. Bukan sifat yang menetap asli punya kamu, bukan gitu loh. Wa tahayyus, dan bertempat. Terus watarokubi, dan tersusun-susun atau terhubung satu dengan yang lainnya. Watajazui, terpisah-pisah. Watawaludi, melahirkan. Anil ghair, dia melahirkan perkara yang lain. Wawiladatul ghair, dan apa? Melahirkan yang lain. Wal ittisali wal infisali, bisa terhubung, bisa terpisah. Wal hayawaniyah, dan bersifat hayawaniyah. Wan nabatiyah, bersifat kehewanan, bersifat apa? Seperti tumbuhan. Wal ma'daniyah, bersifat seperti benda-benda padat. Wal intiqali min hais ila hais, dan berpindah dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Wal infialat an-nafsiyah, dan mempunyai perbuatan-perbuatan yang menjadi ciri khas. Seperti apa? Kadhohki, seperti tertawa. Wa ta'ajjubi, terkejut. Wal amsali dzalika. Maka ini, hal-hal ini semuanya yang ada pada makhluk yang mustahil ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan semua yang tadi disebutkan itu ada yang jadi ciri khas, ada yang sebagiannya ada yang keseluruhannya ada makhluk punya. Maka semua itu tidak mungkin ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anal ilah Subhanahu wa ta'ala lau syabaha hadhil mawjudatil hadisah fi syai'in min tilkal khawasi lakana mithlaha. Andai Allah itu punya kesamaan dengan salah satu yang khusus tadi pada wujudnya makhluk, maka pasti Allah itu seperti makhluk. Alati yushabihu syai'an akhar fi khasati min khawasin, yang mana segala sesuatu yang menyamai sesuatu yang lain, maka yakunu mithlahu albatata, maka dia pasti sama dengan yang lainnya. Itu rumus. Kalau ada satu sifat dimiliki oleh benda yang lain, maka benda itu sama dengan benda yang lain yang memilikinya. Jadi, andai ada satu sifat, orang punya sifat seperti saya, maka dia pasti sebangsa saya, gitu aja. Itu kaidah, artinya prinsip dasar namanya. Kalau ada sesuatu zat yang dia kok punya sifat seperti saya, pasti dia mirip dengan saya. Selesai. Ente mau ngomong, oh matahari itu diciptakan apa enggak ya?
Tanyanya, matahari punya sifat kayak kamu enggak? Kalau matahari punya sifat kayak kamu, berarti dia sebangsa kamu, gitu. Walaupun kamu nggak pernah lihat penciptanya matahari. Ente nggak pernah lihat kapan dia diciptakan, kapan. Dia punya sifat yang sama nggak kayak kamu? Langit punya sifat yang sama nggak kayak kamu? Gunung, maka dia seperti kamu, gitu aja. Andai pada Tuhan kok ada satu aja sifat yang sama, pasti dia sebangsa. Lah, orang-orang Wahabi nggak mau mentanzihkan Allah, mensucikan Allah sesuci-sucinya begini, nggak mau. Kalau mensucikan Allah terlalu suci, malah kita akhirnya mengingkari nas Quran, kata dia. Yang ingkar nas Quran kafir. Jadi kafirnya karena mensucikan Allah, kan repot. Jadi dia ngomong tiap hari subhanallah, maha suci Allah, ketika kita mensucikan Allah malah dikafirkan. Ada yang mensucikan Allah saking sucinya, bersih sampai sifat pun nggak ada. Ini kesucian gitu. Banget sucinya sampai satu sifat pun nggak ada. Ada yang mensucikan Allah setengah-setengah gitu loh. Ya bertangan, tapi tangannya nggak sama. Duduk, tapi duduknya nggak sama. Mau mensucikan Allah, tapi setengah-setengah mensucikannya. Kalau kita mensucikan Allah pada porsinya, pada keadaannya. Apapun yang nggak layak bagi Allah, kita sucikan. Yang nggak layak bagi Allah, apa yang nggak layak bagi Allah? Semua sifat-sifat yang menjadi ciri khasnya makhluk. Duduk, berdiri, berpindah, bergerak, naik, turun, ini semua ciri khasnya makhluk. Atau andai nggak semua makhluk punya itu, sebagian makhluk punya itu. Kalau sebagian makhluk punya itu, kalau Allah juga punya, berarti Allah seperti makhluk, gitu loh. Yang punya tai lalat di sini semua orang apa enggak? Hah? Ya taruhlah satu doang, Rano Karno lah umpamanya. Berarti yang punya juga dia seperti itu. Andai yang punya tai lalat cuman Rano umpama namanya. Terus kok tiba-tiba ada juga yang punya, berarti dia seperti itu mestinya. Kan gampang kan? Jadi andai ada satu aja yang sama, maka dia sepertinya. Walau kanal ilahu mislaha, apabila Allah itu boleh serupa dengan makhluk, la jaza alaihi ma jaza alaiha, maka boleh saja bagi Allah apapun yang boleh bagi makhluk, begitu akhirnya. Hah? Apa? Enggak. Lah, yang mau dimukhalafakan apa dari Adam, loh. Adamnya sekutu sama Adamnya ente sebelum wujud, bentuknya sama enggak? Ya sama enggak ada sih barangnya. Apa yang mau dimiripkan apanya gitu loh. Yang mau dipermasalahkan apa? Sama-sama ketiadaan gitu loh. Jadi yang bisa digambarkan itu hanya keadaannya, bukan ketiadaannya. Makanya ulama memilih mukhalafah lil
hawadis, bukan mukhalafah lil makhluk. Kalau makhluk wujud dan adam juga makhluk, nggak cuman wujud saja, adam juga makhluk. Tapi kenapa kok ulama nggak milih mukhalafah lil makhluk, pilihnya mukhalafah lil, karena yang bisa digambarkan menunjukkan keserupaan keberadaannya gitu loh, bukan kalau ketiadaannya mirip Allah, lah masalahnya apa gitu loh. Nggak beranak, nggak diperanakkan, apalagi nggak makan, nggak minum, nggak laki, nggak perempuan, nggak tidur. Wah, kalau begitu sama dengan Tuhan. Masalahnya di mana? Sama dengan Tuhan itu kalau wujudnya ada yang seperti Tuhan gitu dong. Bukan ketiadaannya seperti Tuhan, bukan, yang adanya gitu kan. Nah, ya? Lah iya dong, artinya sesuatu yang jadi ciri itu kan adanya, bukan ketiadaannya, bukan. Jadi apapun yang adanya mirip atau menjadi ciri khasnya, maka ketika dia dimiliki oleh yang lain itu dia sebangsanya. Kalau dia sebangsanya, maka apapun yang boleh pada dia boleh juga bagi yang lainnya, karena sebangsa gitu loh. Apapun yang boleh pada saya boleh pada makhluk yang lain. Satu cukup. Apanya? Satu ada keputusan cukup. Cukup untuk menyatakan membolehkan semua yang ada pada saya boleh juga pada dia. Itu hukumnya begitu. Satu aja yang sama dengan saya, maka apapun yang ada pada saya boleh juga pada dia. Setan itu jisim apa johar? Malaikat itu jisim apa johar? Walaupun diomong dari cahaya, tapi Allah boleh membikinnya berbentuk macam-macam. Walaupun dari api, Allah boleh membentuknya menjadi bermacam-macam bentuk yang dengan jismiyah. Seperti ente dari mani keluar tulangnya, keluar darahnya, keluar dagingnya, harusnya kan enggak, kan ente kayak bubur aja gede kan. Nyatanya enggak begitu, boleh. Makanya Allah bikin dari api, keluar macam-macam, ya boleh dari api gitu loh. Dari cahaya keluar sayap, keluar boleh macam-macam gitu loh. Asalnya aja. Malaikat bertempat, maka apapun yang ada pada malaikat boleh ada pada saya. Begitupun sebaliknya gitu loh. Gerak diam boleh malaikat gerak diam. Saya nggak mati, nggak makan, nggak tidur boleh nggak? Boleh aja. Kenapa masalahnya? Lah malaikat makan minum boleh nggak? Ya boleh aja, apalagi gitu. Asal dijadikan oleh Allah. Lapar dijadikan. Dia apapun yang boleh satu saja sama, maka dia boleh sama pada yang lain. Oh, duduknya Tuhan dan duduknya kita beda. Duduk itu khasnya siapa gitu dulu. Lah ya nanti begitu akhirnya kan. Oh, duduknya Tuhan beda. Kamu duduk. Sapi
cara duduknya sama nggak? Hah? Gayanya beda gitu. Kan beda gayanya kan. Tapi disebutnya duduk. Kucing duduk. Sama-sama berkaki 4 nih, kucing sama kambing. Cara duduknya sama nggak? Hah? Beda. Kucing sama kambing sama-sama kaki 4, sama-sama duduk, tapi cara duduknya beda. Kucing kalau duduk belakang dulu, kambing depan dulu. Beda nih. Duduk juga. Allah juga duduk, tapi duduknya ngelemprak, ngemok, selonjor gitu. Gimana maksudnya? Oh, duduknya enggak. Ya, kita nggak mau, kita anggap itu nggak mensucikan Allah gitu loh. Allah bertangan, tapi tangannya nggak sama. Allah berwajah, tapi wajahnya nggak sama. Kita nggak mau yang begitu, nggak mau. Tapi ini kan nas Qur'annya begini, nggak ada. Tulisan Qur'annya benar begitu, tapi maknanya nggak begitu. Yang maknanya begitu kamu. Bukan Qur'an, bukan Qur'annya tulisannya. Yang maknainya begitu kamu, gitu loh. Ulama nggak maknain begitu, enggak. Mereka kata Firanda dengan bangganya dia ngomong, mana ada zat ya yang enggak di dalam, enggak di luar. Mana ada? Semua zat itu ya kalau enggak di dalam alam, di luar alam. Maka Tuhan enggak di dalam, berarti dia di luar alam. Bagaimana ada zat di dalam alam enggak, di luar juga, berarti dia enggak ada dong. Itu kata dia. Jadi kalau zat yang enggak bertempat, enggak ada kata dia barangnya. Berarti zat harus bertempat, itu cirinya makhluk dul. Ente minta saya panggil Dul apa John? Hah? Kalau John ente ke sono ke Roma, kalau Dul ke Mekah, ente John apa Dul gitu. Dul, gimana sih? Kalau Tuhan nggak ada di dalam alam, di luar, berarti dia nggak ada. Pertanyaannya berarti dia mengharuskan Tuhan bertempat, tapi tempatnya nggak di dalam, tapi di luar, ya bertempat-tempat juga dong. Tapi tempatnya beda, nggak di, tapi di burung di dalam kandang, ente di luar. Lah bedanya apa? Lah kalau ente punya burung kamu kandangin, berarti dia menempat di dalam kandang. Ente yang punya bedanya apa? Wong sama-sama menempat. Kalau Tuhan di luar alam, berarti dia harus punya tempat. Kalau nggak menempat, gimana? Akal ente yang nggak bisa bayangin, gitu loh. Makanya orang yang mengatakan Tuhan itu di mana, itu pertanyaannya salah. Hah? Lihat dong, sama aja ngomong sendal sudah tidur atau belum, gitu loh. Sendal kamu sudah makan? Ente mau jawab apa coba? Mau ngomong belum makan, bingung. Mau ngomong sudah makan. Pertanyaannya, kenapa makan bukan sifat sendal, gitu loh.
Bertempat itu bukan sifatnya Tuhan. Kok bisa kamu katakan Tuhan? Di mana? Lah ya dong. Jadi dia nggak mentanzikan Allah dengan keadaan tanzi yang benar, enggak. Kalau mensucikan Allah dengan cara yang benar, Allah tidak butuh tempat. Gitu dong mestinya. Sebelum bumi ini ada, yang ada luar apa dalam? Ya? Ketika ada rumah nih, berarti ada dalam. Sebelum ada rumah, ada luar. Gimana sih? Lah Tuhan itu ada sebelum tempat itu ada. Langit belum ada, bumi, Tuhan ada. Hingga Tuhan nggak butuh dengan tempat, gitu mestinya dong. Tempat itu diciptakan untuk makhluk, makhluknya yang butuh tempat, bukan Tuhan yang butuh tempat. Bagaimana akalnya bisa nyambung ke situ, gitu loh. Jadi apapun yang boleh pada satu makhluk boleh juga pada yang itu ketetapan, gitu loh. Itu kaidah gitu maksudnya. Minal hudus wal fana, baik itu dari kebaruannya maupun dari arah kemungkinan sirnanya. Sama, saya boleh sirna, malaikat ya boleh sirna. Saya baru, malaikat baru. Apa bedanya? Apa yang boleh pada saya boleh juga pada. Kalau Allah juga begitu, berarti Allah boleh juga sirna dong nanti, gitu loh. Bagaimana memahaminya begitu? Li'ana uma jaza ala ahadil misra, ini jaza alal ahor. Kaidah tuh. Apapun yang sama yang boleh terjadi pada dua perkara yang sama, maka dia boleh terjadi pada yang lainnya. Waqad qama dalilu ala wujubi kidami ta'ala wa baqaihi. Maka sebelum ngomong mukhalafah ini, kita telah ngomong dengan jelas tentang wajib, dan sudah kita buktikan dengan dalil-dalil bahwa Allah itu wajib kidam, wajib baqa, wastihalatil hudus wal fana. Mustahilnya dia baru, mustahilnya dia fana, sirna. Jelas mukhalafahnya kalau begitu. Nggak ada sisi yang bisa menunjukkan kemungkinan samanya, nggak ada. Allah nggak ditemukan kebaruannya. Allah nggak ditemukan kemungkinan sirnanya. Terus kesamaannya dari mana, gitu loh. Oh, duduknya Allah bako. Duduknya Allah bako gimana? Nggak wudus, enggak. Allah duduknya bako. Berarti nggak bangun-bangun gitu, duduk aja gitu. Napak ya. Wa qad sabata bihadza anna Allah ta'ala la yajuzu ayyushabiha hadhil mawjudatil hadisah. Maka jelaslah dengan ini menjadi sebuah ketetapan bahwa sungguhnya Allah tidak mungkin ada padanya keserupaan dengan apapun yang ada pada hawadis. Apapun yang ada pada hawadis nggak mungkin itu ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Zatnya, sifatnya, perbuatannya nggak mungkin ada. Fawajaba lahu mukhalafatuha. Kalau begitu wajiblah bagi Allah mukhalafah dengan segala apapun yang ada pada makhluknya.
apapun yang ada pada perkara yang baru. Wastahala alaihil mumatsalatu laha, maka mustahillah, maka wajiblah mukhalafah dan mustahillah bagi Allah mumatsil, ada keserupaan dengan segala perkara yang ada pada makhluk. Jadi musonif dan tak jelas wahual matlub, dan inilah yang kita jadikan kesimpulan. Sedikit pun nggak ada kemiripan, keserupaan, nggak ada. Apalagi kok sama, nggak ada. Makanya siapa yang menyamakan Tuhan dengan makhluk, hukumnya apa? Kafir. Siapa yang menyamakan Tuhan, oh Allah itu jisim, kafir. Itu mu'tamad ahli sunnah. Nah, siapa yang menyerumakan, oh Tuhan bertangan tapi tangannya nggak kayak tangan kita, dosa besar. Ini hati-hati ngomong, oh Tuhan di atas, terserah yang di atas. Nanti dulu nih. Oh ya. Ini yang di atas ini apa nih, gitu loh. Oh ya, rusak, gitu loh. Terserah yang di atas itu bisa terserah yang ngatur atas. Nah, kalau kamu nggak paham, nanti dianggapnya Tuhan betul-betul ada di atas. Kalau terserah yang di atas maknanya Tuhannya ada di atas, ya kamu kalau sholat jangan ngadep Ka'bah. Oh saya kan kalau doa begini ke atas, karena yang ngasih ada di sapi aja kalau makan, makan begitu. Oh itu mau ngelak seret tuh, mau di urusannya apa lagi. Burung. Kalau kamu biasa melihara burung, mau tanya gopur tuh kalau kamu bikin satu tempat untuk dia makan, maka yang akan jadi perhatian dia tempat itu. Kamu punya burung, ada tempat pintunya. Dari pintu itu kamu biasa masukin makanan, maka ketika pintu dibuka dia akan langsung nyerbu. Kenapa? Karena makanan datang dari situ. Atau ente punya burung dilepasin, ente punya tempat nih, kalau tempat digoyang srek datang. Kenapa? Itu jadi cirinya. Lah langit ini tempat turunnya rahmat, maka Allah menjadikan itu sebagai tempat turunnya rezeki, tempat turunnya rahmat, tempat turunnya. Maka makhluk ke atas dong lihatnya. Kenapa? Tempat turunnya dari atas, gitu loh. Bukan Tuhannya di atas, bukan. Apa kalau pintunya kandang itu di situ, terus yang punya burung di pintu gitu? Kan enggak. Kalau tempat makannya di kota, yang punya burung di kota itu, kan enggak. Tempat makannya di kota itu, maka burung melihat kota itu sebagai tempatnya. Lah langit Allah jadikan sebagai tempat turunnya rahmat. Maka makhluk senantiasa mencari tempat turunnya rahmat, gitu dong. Jangan dianggap kalau doanya ke atas, Tuhannya di gimana? Itu anggapannya anak-anak kecil. Makanya banyak orang salah paham tentang Tuhan. Pertanyaannya sih gampang. Rukun iman yang pertama itu apa? Percaya kepada adanya Allah. Pertanyaannya, mulai kapan ente percaya Allah itu Tuhan?
mulai kapan kamu percaya kalau Tuhan itu Allah? Oh, mulai kecil saya percaya, Beb. Kata siapa? Bapak saya. Ah, ya sudah, mikir. Berarti kamu percaya dongengannya bapak kamu. Ente percaya kepada Tuhan nggak pakai ilmu. Kamu percaya anak-anak. Andai kamu jadi anaknya orang kafir, kamu ikut jadi kafir. Andai kamu anaknya orang Kristen, kamu akan jadi andai Nabi Ibrahim begitu, dia akan ikut ajaran pamannya. Siapa? Azar. Tiap pagi sore disuruh jualin patung. Andai Nabi Ibrahim percaya dengan Tuhan, ikut pendahulunya, Nabi Ibrahim nyembah patung. Nyatanya nggak begitu. Andai Nabi Muhammad beragama ikut cara pendahulunya, ikut cara orang kampungnya, ikut cara masyarakatnya, ya sudah nyembahnya patung. Jadi ente mengenal Allah sebagai Tuhan itu dengan apa? Mulai kapan? Pernah nggak ente belajar tauhid? Nggak pernah. Berarti ente nggak kenal Tuhan, nggak? Ente hanya percaya kata bapak ente. Maka orang yang cara bertauhidnya begitu, kamu berada dalam keadaan berbahaya. Kamu membangun iman kamu, makrifat kamu kepada Allah dengan modal disandarkan kepada kebenarannya orang lain. Sementara orang lain itu kamu nggak pernah tahu benarnya. Ente nggak pernah mau berpikir sendiri bagaimana kenyataannya, apakah Allah betul-betul Tuhan atau bukan Tuhan. Mana sifat ketuhanan, mana yang bukan sifat ketuhanan. Hatta Wahabi modalnya katanya. Yang ngomongnya Quran, hadis, modalnya katanya. Bukan modal berpikir, oh saya mau berpikir, apa yang dipikirin? Ini mikir apa tentang Tuhan? Ente nggak pernah mikir Tuhan, enggak. Yang ente pikir hanya apa yang tulisan yang ada. Kata bapak saya begini, kata guru saya begini, kata tanpa mau berpikir. Sementara Qur'annya merintah kita fa'lam, berpikir, kenali Tuhan dengan ilmu, kenali Tuhan dengan ma'rifat, bukan dengan taklid, bukan dengan percaya kata orang lain. Maka kalau ente bisa membangun iman kamu dengan cara ilmu, maka kamu akan sampai pada makna-makna ini. Maka inilah yang kita jadikan kesimpulan bahwa Allah wajibul wujud. Kalau dia wajibul wujud berarti dia wajibul qidam, wajibul baqo. Wajib qidam berarti mustahil baru, wajib baqo mustahil fana, mustahil sirna. Kalau sudah mustahil baru, mustahil sirna, berarti dia juga pasti mukhalafah lil. Kenapa? Karena semua hawadis pasti baru dan pasti bisa pasti. Semua yang diciptakan pasti baru dan bisa sirna. Allah mustahil baru dan mustahil sirna. Kalau begitu dia wajib mukhalafah dengan semua keadaannya, zatnya wajib beda, sifatnya wajib beda, perbuatan juga wajib. Andai kok setan bisikin kamu, kalau begitu kayak apa dong Tuhan, nggak kayak begini, nggak kayak begini.
Nggak ada yang tahu Allah, hakikatnya Allah kecuali Allah itu sendiri. Selesai. Setan itu maunya ngajak kamu, begini loh, Tuhan kayak begini tuh, terus begitu maunya. Agar di otak kamu membuat keputusan Tuhan, kamu terus diusahakan dijerumuskan untuk seperti dia, agar menisbatkan Tuhan seperti makhluk. Ketika kamu sudah menisbatkan Tuhan seperti makhluk, berarti kamu tidak memukhalafahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang menjisimkan Allah hukumnya kafir. Orang yang mengatakan Allah bersifat seperti makhluk tapi nggak seperti makhluk sepenuhnya, berarti menyerupakan hukumnya dosa besar. Mudah-mudahan kita semua berada pada jalannya ma'rifatullah, jalannya mengenal Allah dengan cara ilmu yang diajarkan pendahulu kita, para ulama kita, menjadikan kita, iman kita keluar dari taklid, iman kita dijadikan aman, iman kita bisa diterima oleh Allah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal ala hadin niyah wa ala niyatin sholawat ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Rabbana tarafna وأننا أشرفنا على ربنا أشرفنا فاغفر علينا توبة تغفر لكل حوبة واستر لنا عوراتي وآله وآله واغفر لوالدينا ربي ومولودينا وسائر الهلاني أو جيرة أو صحبة والمسلمين يا رب فضلا وجودا المنان لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي أعطى بكل سر صلى وسلم ربي عليه على عبده وآله وصحبه طه صحبي والحمد لله أنا ربك رب العزة ما يصفون الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.